Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi bersama Kak Iman tentunya di channel Kelas Mandiri. Selamat datang di Kelas Mandiri. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan masuk di tema 7, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Nah, dalam pembacaan teks proklamasi ada dua tokoh yang sangat penting, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, mereka berdua ini dijuluki dengan proklamator. Nah, apa saja itu proklamator? Mari kita bahas di penjelasan berikut ini. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia (RI) dan pahlawan proklamator. Nah, beliau menjadi Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Insinyur Soekarno dikenal sebagai pandai berpidato, menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai singa podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari IS atau Indonesian School di Tulung Agung. Nah, setelah lulus Soekarno melanjutkan pendidikannya di Europa Legane School Mojokerto, Jawa Timur. Nah, selanjutnya dia melanjutkan di Hoogene Burger School atau HBS Surabaya dan Teknis Hoogere School di THS di sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung ITB di Bandung, Jawa Barat dan memperoleh gelar insinyur. Selanjutnya, Dr. Andes Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia 1945-1957 dan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan RI. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya ditempuh di Europos Legare School atau disingkat dengan ELS di Bukit Tinggi dan Mir Youth Hybrid Legare Onderwijs, Mulo di Padang, dan Handel Middelberg School atau HMS di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membaca teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1980. Setelah kalian menemukan informasi penting dalam bacaan yang tadi Kak Iman sebutkan, kita bisa menggunakan pertanyaan dengan rumus 5WH 1H. What, who, when, where, why, how. Berikut ini adalah cara menemukan informasi bacaan. Yang pertama, cara menemukannya itu membaca bacaan dengan cermat. 2. Menuliskan hal-hal penting tiap paragraf. Yang ketiga, memahami isi bacaan dengan 5W 1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Yang keempat, dengan menyimpulkan isi bacaan. Itulah cara untuk menemukan informasi penting dalam bacaan. Adik-adik, setelah kita mendengarkan atau membahas tentang teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sekarang kita akan masuk di peristiwa atau aksi heroik untuk mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia. Langsung saja, apa saja sih peristiwa-peristiwa heroik dan di mana saja tepatnya? Langsung saja kita bahas di bacaan berikut ini. Usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia di beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama ada di peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945. Berarti setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan, ada aksi atau peristiwa heroik dalam merebut kekuasaan di Jogja. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Dan yang kedua juga ada peristiwa heroik di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato
Tunjungan Surabaya, orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Nah, rakyat kemudian menyerbu hotel dan menurunkan lalu merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Nah, insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Mungkin kalian sering menjumpai Hotel Yamato yang biasanya dilakukan oleh drama-drama tentang proklamasi atau merebut kemerdekaan. Yang selanjutnya yaitu di peristiwa heroik Semarang. Nah, pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan laskar pejuang lainnya. Nah, pertempuran pun berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda untuk mengenang peristiwa tersebut. Yang selanjutnya ada peristiwa heroik Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau disingkat menjadi API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih-alih kantor pemerintah. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Selanjutnya peristiwa heroik Bali. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk organisasi Angkatan Muda Indonesia atau disingkat menjadi AMI. Dan Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Nah, upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Selanjutnya ada peristiwa heroik di Sumbawa. Nah, bentrok fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di GMP Sape dan Raba. Lalu peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu yang sudah ada di Kalimantan. Nah, rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu sehingga pada tanggal 14 November 1945, tepatnya di Balikpapan, di depan markas sekutu berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Nah, lalu disusul dengan peristiwa heroik di Palembang, adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. Aka Gani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan RI. Nah, upaya penegakan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindari pertempuran. Dan yang terakhir ada disebut dengan peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Dan itulah beberapa aksi heroik yang dilakukan di berbagai daerah Indonesia untuk menegakkan kedaulatan. Nah, adik-adik, setelah peristiwa aksi heroik yang tadi dilakukan di berbagai daerah, nah seluruh masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia mereka mengenyampingkan seperti ras, suku, golongan. Nah, mereka bersatu aksi kesatuan tanpa melihat dari ras, suku, agama dan lain-lain. Nah, yang terpenting mereka bersatu menjadi bangsa Indonesia. Nah, untuk itu marilah kita simak baik-baik indahnya hidup berbineka dalam bentuk kesatuan. Indahnya hidup berbineka. Nah, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kata-kata tersebut kemudian diberi makna yang lebih luas dan menjadi semboyan. Nah, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, semboyan ini digunakan untuk atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Semboyan ini kemudian yang mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Meskipun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bangsa, agama, budaya, ras, dan golongan, namun tetap satu dalam bingkai kesatuan. Nah, perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari antara lain saling menghargai dan menghormati antar masyarakat tanpa memandang perbedaan yang ada di dalamnya, sehingga kepentingan bersama selalu diutamakan daripada kepentingan pribadi.
Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita akan bertemu dengan keanekaragaman yang biasa terlihat dalam hal kepandaian, keterampilan, hobi, ukuran tubuh, warna kulit, kebiasaan, bahkan suku, golongan, budaya, dan agama. Kita harus menyadari perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Dengan demikian, kita tidak perlu berselisih hanya karena adanya perbedaan. Kita harus mensyukuri perbedaan dengan cara menghormati dan menghargai teman-teman. Dengan begitu, perbedaan justru membuat hidup semakin indah. Dan berakhirlah sudah pembelajaran hari ini, di mana kita sudah mempelajari tadi yang pertama membahas bagaimana mencari informasi penting dari sebuah teks yang berjudul dengan proklamator. Yang kedua juga kita sudah membahas dari aksi-aksi heroik yang dilakukan di berbagai daerah Indonesia. Dan yang terakhir tadi kita sudah membahas tentang indahnya hidup berbineka dalam bentuk kesatuan. Nah, berarti demikianlah pembelajaran hari ini. Kak Iman izin untuk pamit dan undur diri. Dan jangan lupa untuk mengajak teman-teman kalian untuk bergabung di channel Kelas Mandiri. Dan tak henti-henti Kak Iman untuk mengingatkan kalian agar selalu mencuci tangan dan juga menggunakan masker ketika keluar rumah dan menjaga jarak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.